Ada yang mau bertanya lagi? Sambil kita tampung. Ada lagi kakak-kakak? Ataupun yang ingin mengutarakan pendapatnya dari materi kita masih ada yang kurang, mungkin boleh. Berdasarkan hadis-hadis. Jadi mungkin menurut saya yang apa namanya? Yang menganggap bahwa Imam An-Nasai ini Syiah karena pendapat beliau tadi dan juga karena beliau menulis kitab khusus tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Jadi dianggap kan Syiah itu mereka itu berapa ya? Mengagungkan dan sangat mendewakan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan beberapa orang menganggap bahwa Imam An-Nasai ini Syiah. Lalu apakah setelah menuliskan kitab ini nih apakah berpengaruh kepada penulisan kitab Sunan gitu. Kalau di sini menurut saya, mohon koreksinya Ibu dan teman-teman, menurut saya tidak berpengaruh karena dari beberapa yang saya baca fikih beliau itu kan lebih dominan ke Syafi'i ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak berpengaruh. Dan juga ternyata salah satu latar belakang Imam An-Nasai menulis kitab Khosois Ali bin Abi Thalib ini tujuannya karena pada saat itu masyarakat Syria itu tidak apa namanya tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam An-Nasai ini menulis kitab Khosois ini supaya masyarakat itu tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak seburuk itu, bahwa Ali bin Abi Thalib itu memiliki keutamaan-keutamaan gitu. Jadi latar belakang beliau menulis kitab khusus Ali bin Abi Thalib itu agar masyarakat saat itu yang sangat membenci Ali agar ibaratnya berubah deh pikirannya, jangan membenci Ali lagi gitu. Jadi menurut saya sih tidak berpengaruh gitu, tidak berpengaruh ke kitab Sunan beliau. Tapi saya mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Buti atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kak Winda, apakah sudah jelas, Kak? Baik. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kak, maaf sebelumnya. Mau minta ini dong, Kak. Tadi apa namanya? Nama-nama dari guru dan Imam Ibnu Majah, Kak. Kalau nggak salah, di sini langsung ke karya-karyanya. Gitu. Terima kasih. Iya, Kak Yuni, nanti saya kirim link link jurnalnya atau nanti saya fotoin dan kirim ke grup. Ya mohon maaf karena nggak tersedia ya di makalahnya nama guru dan murid Imam Ibnu Majah. Iya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih juga udah ngingetin, Kak. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau bisa menanyakan yang tidak ada di makalah gitu, kayak tadi. Suara saya hilang-hilang, tolong langsung diberitahu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Sekarang kita lihat langsung kitabnya ya. Apa dulu? Nasai dulu berarti. Surah bukan. Jadi ini adalah Sunan An-Nasai. Oke, sebelum kita masuk, saya mau scroll dulu ke atas, tapi sebelumnya kita
membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab oleh teman-teman tadi dan dijawab dengan bagus. Pertanyaannya Winda misalnya yang terkait at-tasyayyu atau kesyiahan, ini ya apa namanya ketuduhan Syiah yang dialamatkan kepada Imam An-Nasa'i. Kita tahu bahwa kalau kita baca sejarah, makanya kemudian kalau saya sarankan teman-teman baca kitab-kitab tarikh gitu kan, supaya mengerti kenapa kok ada kenapa misalnya seseorang bisa dituduh seperti ini dan seperti itu gitu. Kita tahu bahwa setelah Khulafaur Rasyidin kan kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, nah, Muawiyah itu adalah ya termasuk salah satu pendiri dinasti Umayyah, dan di zaman akhir Khulafaur Rasyidin itu kan sebenarnya waktu itu keadaannya ini gitu kan, banyak fitnah, banyak gimana ngomongnya, banyak. Jadi di antara para sahabat sendiri tuh ada yang apa namanya, ya pokoknya di situ itu banyak hal yang terkait pergantian kekuasaan, terkait politik yang ini gitu rumit dan kemudian dan di situ juga banyak pertumpahan darah gitu kan, kita tahu seperti itu. Kemudian pas tentu saja ketika masanya Bani Umayyah, ya mereka ini gitu apa namanya, tentu saja nggak karena mereka ngambil kekuasaannya itu dari dari tangannya apa namanya Ali dan gitulah. Jadi dia otomatis ada tuh banyak melakukan hal-hal yang untuk melanggengkan kekuasaannya itu ya salah satunya yaitu dengan kayak misalnya menjelekkan Imam Ali dan orang-orang yang apa namanya yang satu kelompok dengan beliau gitu kan. Nanti pas ganti lagi ke dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah kan dinastinya yang mereka masih keturunannya Ali bin Abi Thalib atau Bani Abbas ya. Bani Abbas ya, lebih ke fokus ke Bani Abbas aja. Dinasti Abbasiyah, yang Abbasiyah kan masih keluarga Nabi. Nanti otomatis pada masa itu orang-orang yang pendukung Bani Umayyahnya juga dipinggirkan atau disingkirkan dan sebagainya. Ya biasalah kayak gitu kekuasaan. Jadi Islam bahkan pada masih di awalnya pun kita nggak ini juga nggak kosong dari perselisihan dan perbuatan kekuasaan gitu kan. Dan ketika dan kita lihat Ibnu Majah kan masih An-Nasa'i tadi kan masih hidup di masanya ini ya, masanya dinasti Umayyah ya, otomatis ya zaman dulu biasalah kan kadang-kadang suka melaknat lawan politiknya di masjid dan sebagainya, dan kemudian akhirnya beliau membuat manaqibnya Sayyidina Ali, keutamaannya Ali, supaya orang nggak lupa gitu bahwa Ali ini masih Khulafaur Rasyidin, masih menantunya Nabi, masih salah satu pilar keilmuan di Islam gitu. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ali, berapa banyak ilmu yang datang dari yang riwayatnya itu dari Ali gitu. Ya kayak gitulah biasa. Jadi nanti kemudian misalnya karena Ibnu Majah itu tinggal kok Ibnu Majah terus An-Nasa'i itu tinggal di daerah kekuasaannya Bani Umayyah, ya nanti misalnya bisa disiksa, bisa disingkirkan, bisa difitnah ya kayak gitu. Jadi bahkan di antara golongan umat Islam yang awal itu mereka nggak imun gitu dari hal-hal yang seperti ini seperti itu. Tapi dalam periwayatan hadis akhirnya para ulama bilang ini kan banyak perselisihan dan sebagainya. Kita bilang bahwa kalangan sahabat ketika mereka meriwayatkan hadis, kita anggap mereka semua itu adil, maksudnya adil dalam artian hadisnya tuh bisa diterima. Karena apa? Karena kalau misalnya para ulama bilang kalau misalnya kita
eh, menganggap ada hadisnya sahabat yang nggak diterima gitu ya. Nah, nanti itu akan berakibat banyak sekali hadis Nabi yang hilang. Nah, jadi untuk menjaga, untuk mempreservasi hadis ini, akhirnya ada sebuah kaidah yang dipakai, yaitu kullu sahabat itu udul, semua sahabat itu udul. Dan nanti ini kita bisa perdalam di kritik hadis, di mata kuliah kritik hadis atau di ulumul hadis, itu nanti bisa membahas bagaimana kita mencari bagaimana sih seseorang itu apakah hadisnya bisa diterima atau enggak, dari mana gitu. Makanya dulu untuk menentukan sebuah hadis itu bisa dianggap doif atau dianggap cacat, itu misalnya kalau perawinya itu punya kecenderungan politik yang kuat untuk memihak ke salah satu pihak, sehingga dikhawatirkan hadisnya itu maudhu gitu. Nah, ini daya seperti itu. Nah, apakah Sunan An-Nasa'i itu dia dalam sunannya itu terpengaruh tasyayyu seperti yang dibilang orang-orang yang tadi, ya nggak bisa seperti itu. Karena buktinya sunan yang beliau tulis ini justru masuk dalam kategori kutubus sittah gitu loh. Para ulama sepakat gitu memasukkannya ke kutubus sittah. Berarti memang kitabnya ini diterima di kalangan mereka semua gitu. Jadi misalnya tuduhan atau pernyataan bahwa beliau ini condong kepada suatu golongan tertentu itu enggak ini gitu, enggak membuat kita harus enggak berpengaruh, karena justru malah kitabnya diterima karena menjadi salah satu bagian daripada kutubus sittah gitu. Pertanyaannya Yunita sudah dijawab ya tadi, bahwa misalnya seorang ulama misalnya menulis kitab, dia menganggap bahwa hadis ini oke lah, bisa masuk karena kan nggak mungkin seorang ulama sekali An-Nasa'i atau Ibnu Majah, bahkan kan beliau ini kan salah satu ulama yang membahas mengenai ilal ya, mengenai cacat atau kekurangan dalam sebuah hadis. Nggak mungkin dia terus melihat sebuah hadis yang maktu atau mauquf terus kemudian dimasukkan dalam hadisnya gitu kan. Nah, ketika misalnya tadi ada yang bilang ada yang dhaif dan lain sebagainya, itu biasanya dilihat oleh orang-orang yang datang setelahnya. Jadi mereka baca, terus setelah itu dibandingkan, di cross check, dilihat orang-orangnya. Oh, ternyata ini ada kurang sedikit di sini. Nah, seperti itu. Jadi mereka nggak mengklasifikasinya per status, tapi per judul, karena statusnya itu seringnya diberikan oleh para pembaca setelahnya, jadi para kritikus kitab ini. Oke, sebelum itu cukup ya tadi penjelasan, tadi juga bagus penjelasannya oleh teman-teman pemakalah. Sekarang saya mau liatin kitabnya. Sebentar. Kadang-kadang teman-teman nggak dapat ini ya, nggak dapat jurnal atau artikel yang membahas mengenai seseorang. Nah, itu tinggal kalau sementara kita nggak bisa bahasa Arabnya gitu kan, nggak bisa bahasa Arabnya, nggak punya akses ke bahasa, sehingga susah bacanya. Nah, ini kita udah beberapa kali ya melihat bahwa ya, dibaca dulu aja fihrisnya, daftar isinya, nanti itu ketahuan kalau misalnya kita butuh penjelasan, atau misalnya teman-teman bisa minta saya, Bu, minta kitabnya tapi yang ada kayak penjelasannya di depan gitu. Jadi nanti ketika misalnya nggak dapat sumber di artikel yang bahasa Indonesia, bisa ngecek langsung di kitabnya gitu kan. Nah, kan kita sebenarnya udah banyak aplikasi yang kayak misalnya Translate Google, itu kan ada yang bisa foto terus bisa ini gitu kan, bisa
bisa bisa langsung diterjemahin di situ atau pakai Google Lens. Itu ya meskipun nggak sempurna, tapi kan at least kita tahu oh ini maksudnya seperti ini kayak gitu. Jadi mumpung ada teknologi ya kita pakai gitu kan untuk kemaslahatan kita. Oke, jadi ini adalah kitabnya, juz pertama. Ini adalah cetakan dari Markas Bukhus wa Taqniyah Al-Ma'lumat Darut Ta'sil. Jadi Darut Ta'sil yang menerbitkan. Jadi banyak cetakannya. Cuman saya tadi pilih ini karena ada keterangannya di depan gitu, kayak ada mukadimahnya, ada kenapa, ada biografinya. Jadi bisa cross check gitu kan versi bahasa Indonesianya dan versi ininya seperti apa. Sampai di sini dibahas. Kalau Ibnu Majah itu tulisannya pakai tak marbutoh atau hak yang bundar itu aja. Itu dibahas sama penulisnya. Kemudian ya biasa ya mereka kemudian sampai menjelaskan Ibnu Majah itu adalah lakop ayahnya atau kakeknya atau ibunya. Terus yang rojih yang dipakai adalah yang lakop ayahnya. Dari mana beliau lahir, di mana di mana sih? Di Qazwin. Kemudian wafatnya ada di mana? Qazwin juga ada ditulis di sini. Kalau kita lihat rata-rata para muhaddisin itu ini ya rata-rata orang sana gitu, bukan orang Madinah gitu kan, bukan orang Mekah. Jadi banyak orang Qazwin, orang Nasa, orang Khurasan. Nah ini juga bisa. Ini guru-gurunya bisa lihat di sini ada Mesir, ada siapa itu Harmalah bin Yahya, Muhammad bin Romah dan seterusnya. Ini kalau teman-teman bisa pakai ini rihlahnya beliau dalam mencari ilmu. Nanti saya lihatin ada bukunya sendiri, Atlas Muhaddisin itu juga ada ditulis kayak gini. Ini beliau pergi kemananya itu jelas gitu kan. Makanul wiladah, makanul wafat X di sini. Kemudian kidahnya beliau disebutkan madhab Ibnu Majah al-Fiqih. Jadi fikihnya beliau ikut apa? Syuyukhnya Asyharu Syuyukh Ibnu Majah. Syekh-syekhnya siapa aja gurunya. Ini katanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau mengambil 1075 hadis dari Ibnu Abi Syaibah ini, atau sekitar seperempat kitab sunan ini, Sunan Ibnu Majah itu seperempatnya diambil dari riwayat Abdullah bin Muhammad ini. Kemudian Asyhurut Salamid. Jadi murid beliau yang paling masyhur, jadi nggak disebutkan semuanya, pasti banyak ya muridnya. Tapi yang paling terkenal itu siapa? Abul Hasan Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qazwini Al-Qattan. Beliau ini adalah rawinya kitab Sunan. Kemudian kedudukan makanatul ilmiah, kedudukan beliau dan pendapat para ulama terkait beliau itu ada juga disebutkan di sini. Tulisan beliau apa aja as-sunan yang ada kita sekarang, terus ada tafsir Al-Quran. Jadi beliau punya tafsir Ibnu Majah
apakah kitabnya ada atau tidak. Kemudian ada Tarikh Ibnu Majah. Saya dengerin adzan sebentar ya. Baik, Ibu. Sunan itu secara muhtasar dan meninggalkan, maksudnya nggak sering bolak-balik gitu, nggak sering mengulang-ulang hadis. Terus juga nggak cuman menulis hadis yang berkaitan dengan hukum aja, tapi ditambahkan dengan yang terkait dengan adab dan fitan. Kemudian beliau ternyata menulis muqaddimah dan muqaddimahnya itu ada 24 bab dan ada 266 hadis dan asar sahabat maksudnya, jadi sesuatu yang bersumber dari sahabat yang ini terkait dengan masalah ini itikad. Jadi di muqaddimahnya itu lebih membahas mengenai akidah, bagaimana kita harus mengikuti sunnah, bagaimana kita harus meninggalkan bid'ah, menjauhi jadal atau debat gitu kan. Itu kemudian bagaimana kita harus mengikuti sunnah khulafaur rasyidin dan sebagainya di sini disebutkan. Oke. Kemudian merattabal ahadits kitab ala tartibul fuqaha. Jadi disusun seperti penulisannya fuqaha ya, bagaimana para faqih atau para ahli fuqaha itu menulis kitabnya. Jadi wudu dulu baru sholat, baru habis sholat itu puasa dan seterusnya. Tapi kemudian ditambahin lagi kayak kitabul adab, kitabul doa, ru'yah, fitan, zuhud, tambahan dari beliau sendiri. Nah, kalau setiap bab fikih itu ditertibkan dengan tertib yang rinci gitu kan. Ya, terus menyebutkan hanya hadis-hadis yang marfu, menjauhkan dari yang mauquf dan maqtu. Oke, sekarang kita lihat ke bawah lagi. Tahu? Kemudian di sini juga disebutkan kritikan yang disampaikan kepada kitab as-sunan ini apa aja gitu kan. Bahwa ada dua hal utama yang menjadi sumber kritik atas kitab Sunan Ibnu Majah. Pertama adalah ikhraju hadis matrukin wal muhtamin. Bahwa di situ itu ada hadis yang matruk dan orang-orang yang matruk dan orang-orang yang muttaham gitu kan. Jadi disebutkan bahwa di situ ada orang-orang yang tergolong matrukin itu maksudnya hadis orang yang hadisnya itu kita tinggalkan gitu. Seperti Hakam Al-Aili, Abdul Qudus bin Habib dan seterusnya. Nah, orang-orang ini tidak dipakai oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan seterusnya, tapi ada di dalam kitabnya Ibnu Majah. Sebagian dari mereka. Kemudian, nah itu kenapa beliau masukkan orang-orang tadi, tahu kenapa. Kedua, ikhraju ahadits munkarah bal maudhu'ah. Bahkan di kitabnya ini katanya ada hadis yang mungkar dan maudhu'. Meskipun kecil ya kalau dibandingkan dengan besarnya kitabnya itu kecil gitu kan, tapi memang harus disampaikan ya, namanya juga kritik kan. Jadi meskipun secara globalnya hadis-hadisnya itu sahih, bagus, tapi ada juga yang sedikit kurang, yaitu kenapa harus memasukkan yang orang-orang tadi.
Nah, terkait kitab-kitab yang menjadi syarah atau mukhtasar kitab Sahih Ibnu Majah. Jadi ada syarah Ibnu Majah Abdul Latif Al-Baghdadi. Kemudian syarah Arba'in Hadisan Fitib. Nah, jadi ada syarah 40 hadis pengobatan dari Sunan Ibnu Majah, Sakiyuddin Al-Burzali. Kemudian syarah Sunan Ibnu Majah. Ini mungkin bisa ya dimasukkan nanti ke kitabnya. Saya nggak tahu ada nggak, lupa saya ditulis atau nggak di kitabnya. Tapi kalau mau ditambahkan nggak apa-apa. Syarah Sunan Ibnu Majah, Sa'aduddin Al-Harisi, I'lam bisunnatihi lil maghliti. Jadi ini syarah tapi sebenarnya nggak lengkap. Jadi syarahnya cuma sebagian dari kitabnya aja. Kemudian ada ma tamsa ilail hajah min syarah Ibnu Majah. Apa yang kita butuhkan terkait syarah Ibnu Majah, yang menulis adalah Umar Ibnu Ali Ibnu Ahmad Ibnu Al-Mulaqqan. Kemudian ada Ad-Dibajah ala syarah Sunan Ibnu Majah Ad-Damiri. Kemudian Ta'liqun Latif ala Sunan Ibnu Majah Hafidz Sabt Ibnu Al-Ajami Al-Halabi. Syarah Sunan Ibnu Majah Syekh Ibnu Rajab Az-Zubairi. Misbahuz Zujajah ala Sunan Ibnu Majah li As-Suyuti. Ma tadawilail hajah ala Sunan Ibnu Majah Syamsuddin Abir Ridha. Nah, ini semua kitab-kitab, banyak ya ternyata kitab yang terkait dengan Sunan Ibnu Majah. Ini Kifayatul Hajah fi Syarh Ibnu Majah. Ini adalah Hasiat Lisindi. Kemudian Inhaj Al-Hajah Syarah Ibnu Majah Lid-Dahlawi. Injahul Hajah. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak paham apa sih yang dimaksud, cuman kan tadi disebutkan kitab yang ditulis mengenai Ibnu Majah, lihat aja judulnya. Kemudian cari yang kayak di dalam kurung gitu kan. Nah, ini adalah kitab-kitab terkait atau jadi yang penting tahu gitu, nggak mesti bisa baca semuanya, yang penting bisa tahu, oh ini adalah judulnya seperti ini, yang nulis adalah siapa gitu kan, Li siapa gitu, ini yang nulis. Banyak Ta'liqat, Raful Ajaja dan sebagainya. Nah, ini kitab Zawaid, Misbahuz Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah. Jadi kitab hadis yang nggak ditulis di Ibnu Majah. Kemudian ada kitab yang berjenis mukhtasar atau ringkasan. Al-Ikhtisar wal Intikhab. Al-Ghuyus Al-Sajajah fi Mukhtasar Ibnu Majah. Ad-Dibajah Litawdih Muntakhab Ibnu Majah. Muntaqa min Sunan Ibnu Majah. Terus kemudian ini Tarajum ruwat, jadi biografi ruwat terkait Sunan Ibnu Majah gitu kan. Oke, langsung aja kita lihat kitabnya biar cepat. Apalagi ini. Ini ruwatnya, rawi-rawi Sunan Ibnu Majah siapa aja. Jadi ini mukadimah ya, yang pertama ya, kitab Atbaun Nabi ini masih masuk di mukadimah gitu, masih belum masuk ke kitab ke sunannya. Ini kitab Atbaur Rasul, ini hadisnya kan tadi disebutkan bahwa ada mukadimahnya. Mukadimah itu ada berapa bab gitu. Hadis pertama, ma amartukum bi fakhudhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Tunggu saya ambil charger dulu. Itu bisa teman-teman bisa lihat gitu, meskipun nggak bisa bahasa Arab semuanya, tapi at least kalau lihat judul-judulnya itu tahu, oh ini mau membahas ini mau membahas itu gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi itu disampaikan bahwa tadi itu disampaikan bahwa sekarang karena laptopnya mati, jadi saya langsung ke sunan yang satu lagi ya, yaitu Sunan An-Nasa'i. An-Nasa'i punya dua kitab, Al-Kubra dan Al-Kubra dan yang Al-Mustabah. Kemudian tadi sempat disebutkan
bahwa al-mustabah ini adalah ringkasan dari apa? Ringkasan dari al-kubra. Namun ada beberapa pendapat lain yang menyatakan bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin membuat itu bukan ringkasan gitu kan, karena misalnya disebutkan bahwa ada bab dalam Sunan Al-Kubra yang enggak disebutkan di dalam Al-Mujtabah. Kalau misalnya dia ringkasan, tentu harus disebutkan gitu kan. Kemudian ada juga bab di dalam Al-Mujtabah yang enggak ada di Kubra. Sehingga hal itu membuat orang yang para muhakik menyatakan bahwa mungkin Al-Kubra ini ditulis tapi bukan secara pure, bukan mana sih, sebentar tunggu. Bukan pure ini ya, bukan pure ringkasan dari Al-Kubra. Kalau Al-Kubra ini kita lihat sudah keluar belum? Sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Oke, saya lihatin Al-Kubronya ya. Oh, ini Al-Mujtabah. Sughra Mujtabah, Sughra Nasa'i. Nah, ini Sunan Al-Kubra, kalau teman-teman lihat di sini, di perpustakaan digital itu, Sunan Al-Kubra itu ada 2 cetakan. Cetakan yang pertama, saya nggak tahu ini cetakan mana, yang kedua cetakan Darul Kutub Ilmiah. Dia ada, bisa dibandingkan isinya. Nah, ini kenapa tadi saya nggak? Oke. Tadi itu Kubro ya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini saya buka Sughra atau Al-Mujtabah. Jadi ini tadi saya baca bahwa di Al-Mujtabah itu ada beberapa hal yang nggak ada di Kubro, atau kadang ada yang tambahan jadi kadang-kadang ada di sini tapi nggak ada di sini, atau yang satu lagi ada, yang satu nggak ada gitu kan. Kemudian menurut muhakik kitab ini disebutkan bahwa di dalam Al-Mujtabah itu ada tambahan hadis yang sampai 260 hadis yang enggak ada di Kubro. Nah, kenapa kok tambahannya banyak sekali gitu kan, kalau padahal ini adalah ringkasan dari yang satu lagi gitu, sehingga dia agak ragu ketika mau bilang bahwa Al-Mujtabah itu ringkasan Al-Kubra. Mungkin keduanya itu ada sebagian yang merupakan ringkasan, tapi ada juga tambahan dari An-Nasa'i sendiri gitu kan. Terus kemudian ada juga hadis dhaif di Mujtabah. Wa hadza yunafil qaul bi annahu muntakhab minal kubra. Kalau misalnya dia ini adalah pilihan, kan kalau pilihan kan kita ngambil yang bagus-bagus ya. Tapi kenapa terus yang di dalam pilihan tuh bahkan ada hadis yang dhaif gitu. Jadi ini yang khulasah kaulnya atau kesimpulannya bahwa Mujtabah itu meskipun dia itu adalah sama-sama tulisannya An-Nasa'i, dan ada yang bilang itu adalah ringkasan, tapi An-Nasa'i sendiri kayaknya mungkin meringkas yang awal dan kemudian menambahkan sedikit lagi di sini gitu, sekalian aja ditambahkan, jadi bukan pure ringkasan gitu. Oke, ini adalah Al-Mujtabah. Al-Mujtabah diawali dengan kitab Thaharah. Bab ta'wilu qaulillahi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Akhbarana
Qutaibah, jadi kita pakai sigat akhbarona ya. Kemudian haddatsana qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah bahwa Nabi qala idza istaqata ahadukum min naumi fala yaghmisu yadahu fi wudu'i hatta yaghsilha thalathan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Itu hadis pertamanya. Tadi kita lihat bahwa beliau nggak ngasih komentar sama sekali, cuma menyebutkan hadisnya aja. Babu siwaki idza qama minal laili akhbarona Ishaq dan seterusnya juga nggak ada komentarnya. Komentarnya ada di bawah malah oleh muhakkik. Sama yang ketiga juga tidak ada komentar. Al yustaku al-imam bi khuduri riwayatihi juga tidak ada komentar oleh beliau sendiri. Jadi cuman kumpul jadi nggak ini gitu ya, nggak ada komentarnya. Coba kalau kita lihat tadi, kita belum lihat ini ya. Kalau di An-Nasa'i ya fi miqdaril ma. Jadi ini ngomongin wudhu dulu. Ngomongin air dulu. Bahwa kan biasanya kan perintah untuk wudhu, perintah untuk kalau misalnya sholat sama bersuci itu nggak bisa diterima dan sebagainya. Kalau An-Nasa'i memulainya dengan air. Jadi kan tadi disebutkan bahwa sangat fikih sekali kan, kalau kita baca kitab fikih itu kan dimulai, kalau kita baca Fathul Qorib dan sebagainya itu kan dimulainya pakai jenis-jenis air, kemudian air-air yang boleh dipakai bersuci, kemudian air mustamal itu apa dan sebagainya, baru masuk ke wudhu. Jadi kalau yang lainnya mulai wudhu, ini beliau lebih mundur lagi ke airnya. Oke. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Tadi kan katanya riwayat dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah itu banyak sekali, bahkan hampir sepertiga atau seperempat dari kitab ini. Karena Rasulullah yatawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i. Terus haddatsana Umar, sama ini juga tidak ada keterangan 1, 2, 3 ini hadisnya sama. Yang beda adalah di rawinya. Kan? Karena Rasulullah yatawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Ini juga sama. Yang beda itu di Ismail bin Ibrahim ini Yazid bin Harun. Jadi ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian bedanya di sini dari orang yang di atasnya Abu Bakar bin Syaibah. Kemudian kita turun lagi. Nah ini baru masuk ke sholat yang nggak diterima kecuali tanpa bersuci. Kita lihat apakah ada komentar khusus dari beliau. Jadi kalau versi ini enak ya, karena hadisnya itu dimulai dengan yang tebal. Jadi ini semua rawinya, hadisnya mulai sini yang tebal. Kan kalau kitab yang nggak rapi kan kadang-kadang sama aja gitu kan. Nggak ada titik komanya, terus ada yang tebal, ada yang enggak. Kalau ini enak gitu, sudah rapi. Jadi kan kadang-kadang kitab zaman dulu ada yang diwarnain merah, ada kalau merah itu berarti masuk apanya, ada yang dimerahin, ada yang ada yang warnanya hitam gitu kan. Sementara kan kalau kitabnya fotokopian atau warnanya nggak ada kan, nggak tahu. Kalau tebal dan tipis ini kan enak, bisa tahu yang mana yang hadisnya, mana yang sanadnya gitu. Oke, sampai ke sini pun beliau nggak ada komen ya, cuma menyebutkan hadis aja. Jadi jilid pertama ini cuman berbicara sampai sholat. Jadi wudhu dan sholat itu ngambil satu bab sendiri, 500 halaman. Tuh. Jadi
Oke, mungkin cukup itu ya dari saya. Kayaknya waktunya juga sudah habis. Jadi saya kembalikan ke teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nanti silakan dibaca-baca lagi kalau penasaran gitu terkait kitab ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.